Selamat sore semuanya, selamat datang di video kali ini. Yang terhormat Ibu Tita, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan keuangan dan simulasi bisnis, yaitu penyusunan rencana bisnis, serta teman-teman sekalian. Video presentasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah tersebut. Di sini saya Zaza Mutiara Desi bersama rekan anggota kelompok saya yaitu Nisa Amalia dan Seplina Elisna Asibuan akan memaparkan rencana bisnis komprehensif dari Bento Kapsul Bumi, makanan fungsional untuk generasi masa depan. Di dalam video ini, kami tidak hanya membedah inovasi produk kuliner 100% organik tanpa MSG, tetapi juga menyajikan analisis kelayakan investasi yang mendalam menggunakan parameter finansial ketat seperti NPV, IRR, dan payback period. Selamat menyaksikan khususnya kepada Ibu Tita, dan semoga video ini dapat memberikan perspektif baru tentang dunia startup kuliner sehat. Bu Tita, usaha ini bergerak di bidang makanan fungsional berbentuk bento mini, di mana nasi, lauk, dan sayurnya dipadatkan seukuran satu suapan, menyerupai bentuk kapsul obat. Konsep ini unik diciptakan untuk menjawab kebutuhan pangan yang praktis, higienis, namun tetap syarat gizi. Keunggulan produk kami ditopang oleh 4 komitmen utama, yaitu penggunaan bahan 100% organik, pewarnaan alami murni dari sari sayuran, bebas MSG karena menggunakan bumbu laut alami, serta dikemas dengan eco packaging yang ramah lingkungan. Visi utama kami adalah menjadi standar baru dalam menikmati makanan sehat instan organik berbentuk inovatif yang dapat diakses oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, kapanpun dan dimanapun. Untuk mewujudkannya, misi kami berfokus pada penyediaan produk organik murni, peniadaan penyedap kimia sintesis, optimalisasi visual menarik untuk meningkatkan nafsu makan anak, serta secara aktif mendukung kesejahteraan petani organik lokal kita. Melihat dari analisis pasar, tren gaya hidup sehat harian tumbuh pesat sebesar 15% setiap tahunnya. Target primer kami adalah orang tua milenial usia 25-45 tahun yang mencari kepastian gizi harian bagi anak usia sekolah mereka. Sedangkan target sekunder kami mencakup pekerja kantoran sibuk hingga penyedia layanan daycare. Secara geografis, ekspansif pasar akan difokuskan pada kota-kota besar di Indonesia. Kami mengopdi model bisnis direct to consumer atau D2C guna mengintegrasikan distribusi digital dan fisik secara langsung tanpa perantara tebal, sehingga margin keuntungan dapat dioptimalkan secara efisien. Aliran pendapatan ini ditargetkan bersumber dari penjualan e-commerce, aplikasi pesan antar, serta diversifikasi penting berupa sistem berlangganan bulanan konsisten atau subscription box, dan kemitraan B2B dengan sekolah maupun daycare. Strategi utama kami merujuk pada pilar edukasi and experience. Di lini pemasaran, kami berfokus penuh pada konten digital edukatif yang memaparkan bahaya MSG serta proses pembuatan produk organik kami. Di lini produksi, kami memastikan standarisasi, kebersihan tinggi, serta konsistensi pasokan bahan baku yang diserap langsung dari mitra petani lokal. Selanjutnya, untuk legalitas usaha, kami memilih bentuk PT perorangan demi memisahkan serta melindungi aset pribadi, memperkuat kepercayaan hukum, sekaligus mempermudah akses permodalan institusional di masa depan. Struktur tim awal kami dirancang efektif dengan menempatkan seorang ahli gizi yang mendampingi manajer operasional untuk memastikan pemenuhan standar HACCP dan nutrisi harian Bento. Rencana produk ini dimulai dari pengolahan bahan organik murni, ekstraksi warna nabati, hingga pengemasan wadah ramah lingkungan.
Kami sadar bahwa terdapat risiko bisnis seperti fluktuasi ketersediaan bahan organik dan edukasi pasar yang memakan waktu. Namun, risiko tersebut dimitigasi melalui rencana promosi terarah dengan anggaran 65 juta per bulan dan dialokasikan untuk iklan digital serta kolaborasi kredibel bersama dokter anak dan ahli gizi. Selanjutnya, bisa dibantu dijelaskan oleh rekan saya. Persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait estimasi permintaan rumus total pasar. Pada saat ini, kami menghitung estimasi permintaan pasar menggunakan rumus Q sama dengan N kali P kali Q, di mana Q adalah total permintaan pasar, N adalah jumlah pembeli potensial, P adalah harga produk, dan Q adalah frekuensi pembelian. Dalam studi kasus ini, kami mengasumsikan terdapat 10.000 calon pembeli potensial di wilayah Jabodetabek. Harga produk ditetapkan sebesar 35.000 per porsi dengan rata-rata pembelian 12 kali dalam 1 tahun atau sekitar 1 kali setiap bulan. Dari perhitungan tersebut diperoleh estimasi total nilai pasar sebesar 4,2 miliar per tahun. Nilai ini menunjukkan bahwa peluang pasar untuk produk bento kapsul bumi cukup besar apabila strategi pemasaran dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya adalah pendekatan penawaran, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar. Kapasitas produksi maksimal yang direncanakan adalah 1.400 porsi per hari. Namun, pada awal operasional perusahaan belum langsung memproduksi dalam kapasitas penuh. Pada 3 bulan pertama, ditargetkan memproduksi sekitar 400 porsi per hari. Kemudian, meningkat menjadi 700 porsi, lalu 900 porsi hingga mencapai target 1.000 porsi per hari pada bulan ke-10 sampai ke-12. Strategi peningkatan bertahap ini dilakukan agar kualitas produk tetap terjaga serta operasional perusahaan dapat berjalan lebih stabil. Selanjutnya, rencana anggaran awal modal kerja. Nah, slide ini menjelaskan kebutuhan investasi awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Total investasi yang diperlukan sekitar 500 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian peralatan dapur industri sebesar 150 juta. Renovasi sentral kitchen yaitu 100 juta, legalitas dan sertifikasi sebesar 25 juta, branding dan digital marketing 50 juta, serta modal kerja awal sebesar 175 juta yang digunakan untuk pembelian bahan baku dan biaya operasional selama 3 bulan pertama. Dengan perencanaan anggaran ini diharapkan bisnis dapat berjalan dengan baik sejak awal. Selanjutnya, analisis persaingan atau SWOT. Pada analisis SWOT, kami mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal usaha. Dari sisi strength, produk kami menggunakan bahan 100% organik, bebas MSG, memiliki bentuk yang unik seperti kapsul, menggunakan kemasan ramah lingkungan, serta aman untuk anak-anak. Untuk weakness-nya, harga produk relatif lebih tinggi dibanding bento biasa karena menggunakan bahan organik premium. Selain itu, merek ini masih baru sehingga tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Nah, untuk opportunities-nya, saat ini masyarakat masih peduli terhadap pola hidup sehat. Pemerintah juga mendukung UMKM serta terdapat peluang kerja sama dengan sekolah dan klinik. Sedangkan threats-nya yang dihadapi adalah fluktuasi harga bahan organik, persaingan dengan produk yang lebih murah, perubahan regulasi pangan, serta perubahan preferensi konsumen. Selanjutnya, analisis spesial. Analisis spesial digunakan untuk melihat faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Dari sisi politik, pemerintah mendukung perkembangan UMKM dan ketahanan pangan. Dari sisi ekonomi, meningkatnya daya beli masyarakat memberi peluang terhadap produk makan sehat. Secara sosial, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya makanan sehat dan bebas MSG juga semakin meningkat.
Dari sisi teknologi, perkembangan digital marketing dan e-commerce memudahkan pemasaran produk. Kemudian dari sisi lingkungan, penggunaan kemasan ramah lingkungan menjadi nilai tambah. Sedangkan dari sisi hukum, produk wajib memenuhi persyaratan seperti sertifikasi halal, BPOM, maupun PAIR agar dapat dipasarkan secara legal. Baik, selanjutnya terkait bisnis model Canvas atau disebut dengan BMC. BMC ini menjelaskan bagaimana model bisnis Bento Kapsul Bumi dijalankan. Target pelanggan kami yaitu orang tua yang memiliki anak usia 2 sampai 12 tahun dan keluarga, sekolah, dan pekerjaan kantoran. Nilai utama yang kami tawarkan adalah makanan sehat berbahan organik, bebas MSG, aman untuk anak, serta memiliki bentuk yang menarik. Penjualan kami melalui marketplace, yaitu menggunakan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, website, media sosial, dan kerjasama dengan sekolah. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui program loyalitas, edukasi mengenai gizi, testimoni pelanggan, dan pelayanan yang responsif. Sumber pendapatan berasal dari penjualan produk secara langsung, paket langganan, serta kerjasama B2B. Nah, di sini ada strategi pemasaran atau segmentasi pasar. Pada segmentasi pasar ini, kami membagi target berdasarkan beberapa aspek, yaitu secara demografi. Ini mana target utama adalah orang tua berusia 25 tahun hingga 45 tahun yang memiliki usia anak 2-12 tahun dengan pendapatan menengah ke atas. Secara geografis, fokus pemasaran berada di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Dari sisi psikografi, target kami adalah konsumen yang peduli kesehatan, memiliki gaya hidup modern, dan aktif di media sosial. Sedangkan berdasarkan perilaku, target adalah konsumen yang sering membeli makanan sehat secara online dan terbuka mencoba produk baru. Selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar ini terbagi dua, yaitu target primer dan sekunder. Target primer adalah orang tua yang memiliki anak usia 2-12 tahun yang tinggal di daerah perkotaan dan memperhatikan keamanan makanan anak. Sedangkan target sekundernya adalah pekerja kantoran, ibu hamil dan menyusui, komunitas hidup sehat, sekolah, serta daycare yang membutuhkan makanan sehat yang praktis. Slide selanjutnya terkait posisi pasar. Produk Bento Kapsul Bumi diposisikan sebagai makanan sehat, praktis, dan aman untuk anak-anak dengan bentuk yang unik menyerupai kapsul. Dibandingkan pesaing, produk ini memiliki beberapa keunggulan seperti menggunakan bahan 100% organik, bebas MSG, pewarna alami dari sayuran, serta kemasan yang lebih ramah lingkungan. Dengan keunggulan tersebut, kami berharap produk kami memiliki nilai diferensiasi yang kuat di pasar. Nah, di sini kami menjelaskan bauran pemasaran, yaitu produk dan harga. Pada aspek produk, Bento Kapsul Bumi menawarkan beberapa pilihan varian seperti ayam kampung, ikan tuna, tahu, tempe, dan sapi rendang. Masing-masing varian memiliki kandungan gizi yang berbeda sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Harga ditetapkan sebesar 35.000 per porsi. Harga ini disesuaikan dengan kualitas bahan organik premium sehingga tetap memberikan nilai yang sebanding bagi konsumen. Selanjutnya di sini strategi harga. Strategi harga ini yang ditetapkan tidak hanya menjual per porsi, tetapi menyediakan paket hemat. Tersedia paket 3, 6, hingga paket bulanan 12 porsi dengan harga yang lebih ekonomis dibanding membeli satuan. Selain itu, di sini kami membuat diskon 10% untuk pembelian pertama melalui marketplace dan program loyalitas berupa poin belanja untuk meningkatkan pembelian berulang. Nah, di sini sudah tertera juga harga-harga yang nanti akan menghemat biaya setiap
pembelian atau setiap customer yang membeli itu ada tertera harganya jauh lebih murah. Slide selanjutnya terkait distribusi dan promosi. Untuk distribusi, perusahaan menggunakan konsep Central Kitchen yang berlokasi di Jakarta Selatan dengan jangkauan pengiriman sekitar 25 km melalui kurir internal maupun layanan instan. Persediaan bahan baku menggunakan sistem FIFO agar kualitas dan kesegaran bahan tetap terjaga. Sementara untuk promosi, perusahaan mengalokasikan anggaran sekitar 65 juta per bulan yang difokuskan pada iklan digital melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, serta kolaborasi dengan dokter anak dan ahli gizi agar meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan dengan rekan saya, Nisa. Terima kasih. Saya Nisa Amalia yang akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu bauran pemasaran tentang 4P, promotion atau promosi. Selanjutnya kita masuk ke elemen keempat dari bauran pemasaran, yaitu promosi. Strategi promosi kami dirancang untuk memberitahukan, membujuk, mengingatkan konsumen tentang keunggulan produk bento kapsul bumi ini. Dan kami juga sudah menyusun target promosi yang tentunya sudah jelas, yaitu ada orang tua yang memiliki anak usia 2 hingga 12 tahun, lalu ada ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan tentunya Gen Z yang lebih aware tentang kesehatan. Lalu apa yang kami promosikan, yaitu produk kesehatan bebas MSG dengan bentuk yang unik. Dan kapan pelaksanaannya, yaitu sebelum peluncuran, saat peluncuran, dan berkelanjutan. Untuk mempromosikannya, yaitu kami melalui media sosial, ada marketplace juga, di event kesehatan maupun di event yang ada di sekolah-sekolah. Lalu kami juga mengalokasikan anggaran promosi sebesar 65 juta per bulan yang terbagi ke dalam 5 metode utama. Yang pertama itu ada periklanan di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, konten visual yang menarik, lalu sebesar 15 juta. Yang kedua ada promosi penjualan diskon 10%, kupon paket hemat, ada program loyalitas poin juga, lalu dengan anggaran 10 juta. Dan yang ketiga ada hubungan masyarakat melalui kolaborasi ini dengan mungkin dokter anak di daerah sekitar atau ahli gizi. Lalu ada, jika sudah berkembang, kita bisa bekerja sama dengan influencer tentang parenting. Lalu kita juga ada menyediakan kegiatan amal juga. Dan yang keempat ada promosi langsung melalui email atau marketing WhatsApp broadcast. Dan yang kelima ada pemasaran digital berupa konten edukasi, video progres produksi, ada testimoni pelanggan juga, lalu hingga optimasi SEO dengan anggaran sebesar 20 juta per bulan. Lalu ada konten promosi unggulan. Promosi unggulan kami ini dirancang untuk membangun kepercayaan dan edukasi secara konsisten. Dan setiap minggunya ini kami juga menyediakan ada video proses produksi tentunya, ditampilkan di TikTok maupun di Instagram melalui Reels sebanyak 2 kali per minggu. Lalu ada edukasi tentang bahaya MSG. Kami juga mempublikasikannya di Instagram, Facebook, itu sekitar sekali seminggu. Lalu ada testimoni orang tua dan anak. Kami akan menampilkan juga di Instagram dan TikTok 2 kali seminggu. Selain itu kami juga memberikan resep dan tips sehat di blog Instagram setiap minggunya, serta ada promo dan diskon juga tentunya yang akan diumumkan di marketplace
atau Instagram di setiap minggunya. Dan setiap bulannya juga akan ada live cooking demo masak di TikTok dan Instagram melalui live agar bisa berinteraksi langsung dengan konsumen. Lalu ada tentang rencana kegiatan tahunan. Untuk rencana tahunan, kita ada pemasaran tahunan pertama secara lebih terstruktur. Kami juga menargetkan pembuatan konten Instagram dan TikTok tentunya dengan target 100.000 pengikut dengan anggaran 60 juta. Lalu ada kolaborasi dengan influencer, mungkin nanti jika berkembang, tentang parenting di bulan kedua hingga ke-6 ditargetkan menghasilkan sekitar 500.000 impression dengan anggaran 75 juta. Lalu ada iklan berbayar di marketplace. Sepanjang tahun ini akan ditargetkan menghasilkan 10.000 pesan dengan anggaran 80 juta. Dan kami juga akan berpartisipasi dalam kegiatan bazar makan sehat di bulan ketiga, 6, ke-9, dan ke-12 dengan target 2.000 porsi terjual dengan anggaran 40 juta. Lalu ada loyalitas poin belanja dimulai pada bulan kedua dengan target 500 member aktif dan anggaran 25 juta. Lalu ada pembuatan website dan optimasi SEO. Di bulan pertama ditargetkan 1.000 pengunjung per bulan dengan anggaran 15 juta. Lalu yang terakhir ada kolaborasi dengan sekolah dan klinik, mungkin bulan keempat hingga ke-12 ditargetkan 20 mitra B2B dengan anggaran 30 juta. Total anggaran pemasaran tahunan pertama ada sekitar 325 juta. Lalu jadwal promosi bulanan. Untuk memastikan konsistensi promosi, kami juga menyusun jadwal promosi bulanan yang berputar di setiap minggunya. Di minggu pertama, kami fokus akan pada konten edukasi tentang bahayanya MSG untuk anak-anak dan untuk kesehatan juga tentunya, untuk ginjal, jantung, dan lain-lain. Lalu yang kami unggah di TikTok juga, dan minggu kedua kami akan menampilkan video progres produksi, terutama proses pembuatan pernah alami pada sayuran seperti buah bit, sawi, maupun dari kunyit. Dan lalu yang di minggu ketiga kami juga akan menghadirkan testimoni dari pelanggan dan giveaway seru di Instagram maupun Facebook. Dan di minggu keempat, kami akan meluncurkan promo paket hemat serta flash sale eksklusif di marketplace. Siklus ini berulang setiap bulan untuk menjaga engagement tentang awareness konsumen. Dan selanjutnya ada estimasi permintaan dan penawaran target 1.000 porsi per hari. Mari kita lihat estimasi permintaan berdasarkan target 1.000 porsi per hari ini. Pada 3 bulan pertama dengan 25 hari produksi dan 400 porsi per hari. Kami memproyeksikan penjualan 10.000 porsi per bulan dengan mendapatkan 350 juta atau 1.050 juta per tahun. Untuk memasuki bulan keempat hingga bulan ke-6 kita produksi naik menjadi 700 porsi per hari dengan 26 hari produksi yang menghasilkan 18.200 porsi per bulan dan mendapatkan 630 juta
atau 1,9 miliar. Pada bulan ke-7 hingga bulan ke-9, produksi mencapai 900 porsi per hari, menghasilkan 23.400 porsi per bulan, dengan mendapatkan 819 juta atau 2,45 miliar. Dan 3 bulan terakhir, produksi mencapai target 1000 porsi per hari, dengan pendapatan 910 juta per bulan atau 2,73 miliar per tahun. Total pendapatan tahunan pertama diproyeksikan mencapai 8,15 miliar dengan rata-rata produksi 750 porsi per hari. Lalu dari estimasi permintaan dan penawaran kapasitas produksi. Dari isi penawaran ini kami juga mengukur utilitas kapasitas produksi, tentunya kapasitas terpasang maksimal dari 1.400 porsi per harinya. Pada 3 bulan pertama, target produksi sekitar 400 porsi per hari, berarti utilitas baru mencapai 28,6%. Lalu memasuki bulan ke-4 hingga ke-6, target naik mencapai 700 porsi per hari. Estimasi permintaan dan penawaran kapasitas produksi. Dari sisi penawaran, kami juga mengukur utilisasi kapasitas produksi. Kapasitas terpasang maksimal kami yaitu sekitar 1.400 porsi per hari. Pada 3 bulan pertama, target produksi 400 per hari, berarti mencapai 28,6%. Lalu masuki bulan ke-4 hingga ke-6, target naik hingga 100 porsi per hari dengan utilisasi 50%. Lalu pada bulan ke-7 hingga ke-9, target 900 porsi per hari, berarti utilisasi ada sekitar 64,3%. Dan pada bulan ke-10 hingga ke-12, target 1.000 porsi per hari, yang menghasilkan utilisasi 71,4%. Dan ini menunjukkan bahwa kami masih memiliki ruang untuk pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk meningkatkan produksi seiring dengan meningkatnya permintaan. Lalu di estimasi permintaan dan penawaran kapasitas produksi ulang, kami ingin mengulangi poin penting dari kapasitas produksi kami. Dengan kapasitas terpasang 1.400 porsi per hari, kami secara bertahap meningkatkan target produksi kami 400 porsi di awal hingga mencapai 1.000 porsi di akhir tahun. Dan utilisasi yang terus meningkat dari 28,6% menjadi 71,4%, menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki stabilitas yang sangat baik dan kami juga siap untuk tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan pasar. Di slide selanjutnya, kami ada analisis kelayakan atau Net Present Value, NPV. Sekarang kita masuk ke analisis kelayakan finansial. Lalu yang pertama ini, kami akan menghitung NPV dengan tingkat diskonto konservatif sebesar 12% per tahun dan investasi awal 500 juta. Proyeksi arus kas tahun pertama ini adalah 350 juta, lalu di tahun kedua 550 juta, dan tahun ketiga ada di 800 juta.
Dan setelah didiskontokan, hasil NPV kami adalah 820,3 juta, yang berarti positif dan jauh di atas 0. Dengan nilai NPV yang masih positif ini, kami juga menyimpulkan bahwa bentuk kapsul bumi ini dinyatakan sangat layak secara finansial dan memberikan nilai tambah yang signifikasi bagi investor. Analisis kelayakan IRR atau payment period. Selain NPV, kami juga menghitung 2 indikator penting yang lainnya, yaitu IRN dan payback period. Lalu internal rate of return atau IRR. Proyek ini mencapai 71%. Lalu angka ini juga sangat impresif karena jauh melampaui biaya modal standar perbankan nasional yang hanya sekitar 12% per tahun. Dan ini juga menunjukkan bahwa imbal hasil proyek ini sangat efisien dan atraktif. Lalu kemudian bagian payback period atau durasi pengembalian modal awal ini ada 500 juta, diperkirakan hanya membutuhkan waktu 14 hingga 16 bulan atau sekitar 1,2 tahun. Ini berarti resiko kegagalan arus kas jangka pendeknya juga sangat kecil tentunya, dan kombinasi IRR-nya ini yang cukup tinggi dan payback period yang cepat menjadikan bentuk kapsul bumi ini sebagai instrumen investasi yang aman dan sangat menarik tentunya. Lalu di kesimpulan, sebagai penutup, kami juga menganalisis pemasaran. Dari kesimpulan, produk Bento Bumi ini unik, sehat karena memakai produk alami, organik, dan tentunya tidak memakai MSG, yang aman untuk anak-anak atau penderita jantung maupun ginjal dan penyakit yang lainnya tentunya. Lalu harga yang kami tetapkan juga 35.000 per porsi, yaitu sangat kompetitif dengan nilai premium yang jelas. Lalu distribusi kami yang dilakukan juga melalui multi channel, mencakup marketplace online, ada aplikasi pesan antar juga, jalur office, hingga kemitraan B2B. Lalu promosi kami juga diarahkan pada digital marketing dengan konten edukasi tentunya dan kolaborasi strategis. Lalu target pasar premier kami adalah orang tua dengan usia anak 2 tahun hingga 12 tahun, dan sekunder kami adalah pekerja kantoran. Lalu di marketplace kami ditargetkan 1,63% di tahun pertama, yang meningkat menjadi 3% di tahun kedua, dengan potensi pasar mencapai 4,2 miliar per tahun. Hanya di kawasan Jabodetabek saja, dan Bento Kapsul Bumi ini prospeknya juga sangat cerah. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Dengan adanya Bento Kapsul Bumi ini, kami berharap masyarakat lebih aware tentang kesehatan dan bahaya MSG tentunya untuk kesehatan jantung, ginjal, dan juga otak, karena masih ada banyak makanan sehat, instan, praktis, bernutrisi, dan tentunya juga ramah lingkungan. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan dari yang kami sampaikan, mohon maaf, dan jika ada saran atau kritik bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar. Ya, terima kasih.